Hai marketers, jumpa lagi dengan saya Priscilla Putri Elizabeth dalam program CL Corner, sebuah program yang mengangkat praktik-praktik pemasaran yang mengusung kreativitas, inovasi, entrepreneurship, dan juga leadership. Marketers melihat tren perkembangan online gaming secara global yang nominalnya mencapai angka total 175,8 billion US dollar year on year pada tahun 2021 ini berdampak pula pada stimulus perkembangan e-sport di tanah air. Peminat dan pemain e-sport yang semakin tinggi mendorong Telkom Indonesia untuk mengembangkan infrastruktur hingga ke pelosok negeri guna mendukung tren ini. Memberikan dukungan bagi para pegiat e-sport dari berbagai daerah di Indonesia, Telkom menghadirkan koneksi internet super cepat bagi para pegiat e-sport. Seperti apa sih strategi dari Telkomsel dalam menghadirkan koneksi internet super cepat bagi para gamers? Yuk kita simak pemaparan dari Bapak E. Kurniawan selaku Vice President Marketing Management Telkom Indonesia dalam video berikut ini. Riding the Indonesian e-sport market trend. Ketika kita cerita tentang trend atau cerita tentang future, biasanya saya bahas dua hal. Pertama, kuehnya seberapa besar gitu. Kemudian trennya kayak apa gitu. Kalau kita sudah tahu kuehnya seberapa besar dan trennya bagus, maka sebenarnya future-nya masih potensialnya jadi bagus atau tidak. Oke, next. Kita lihat bagaimana kue dari e-sport market ya. Kita cerita mengapa kita harus bercerita tentang e-sport market trend. Silakan next. Dalam sebuah survei yang di Newzoo di 2021 Global Market, ini di 2021 saja kita lihat hal-hal yang terkait dengan device, kemudian game, kemudian pendukung-pendukungnya, itu bisnisnya itu nilainya sekitar 175 billion dolar US ya. Atau kalau di Indonesia kan mungkin sekitar 2.600-an triliun gitu. Itu besar sekali, bahkan lebih besar dari APBN kita mungkin ya. Dan market yang besar ini kemudian kita lihat ada 3 yang mendominasi, yaitu mobile, PC, dan konsol. Nah, yang terbesarnya di mana? Di mobile. Jadi arah game itu lebih banyak untuk orang pakai game ya, pakai mobile. Ada sekitar 90,7 billion dolar US dollar. Ini besar sekali, marketnya besar. Kita cek, kita bisa tahu bahwasanya kalau sudah market besar, kuehnya besar, maka ini menjadi potensi yang bagus. Potensinya itu bukan hanya untuk pemainnya gitu, tapi untuk produser juga dia menjadi potensi yang besar, untuk usernya juga menjadi besar. Yang di tengahnya connectivity, tadi Mas Samuel cerita, ini juga jadi market yang besar. Connectivity banyak ya. Connectivity kalau kita cerita itu dari connectivity mulai lewat seluler, mulai fixed broadband maupun melalui satelit. Tidak mungkin semua diakses oleh fixed broadband. Dari Sabang sampai Merauke, kami punya panjang fixed broadband itu hampir 160.000 kilometer. Atau kalau diumpamakan, itu ada 4 kali keliling bumi. Itu saja belum menjangkau seluruh kabupaten di Indonesia. Bayangin, 4 kali keliling bumi sudah digelar fiber optik, belum menjangkau seluruh kabupaten di Indonesia. Artinya harus ada aspek-aspek lain yang bisa mengakses market ini gitu. Pemainnya bukan hanya ada di Jawa saja, tapi ada di Pulau Rote sana, ada di Pulau Sabang sana, ada di Papua, di Timika sana, yang pengen juga bermain di kue e-sport ini ya. Oke, next. Kita lihat trennya bagaimana, tren marketnya. Semakin tahun, setiap tahun nambah sekitar 16-17%. Artinya ini memang marketnya juga gede gitu. Kalau dijumlahkan hampir 645 juta pengguna e-sport ya. Artinya market gede, bisnisnya gede, revenue-nya di situ besar, dan usernya juga banyak. Artinya bisnis ini ke depan akan sangat menjanjikan. Kemudian ketika kita cerita di Indonesia saja, ini based on IndiHome saja. IndiHome itu pelanggannya sekitar 8,3 juta pelanggan IndiHome ya. Artinya kami menarik ke 8,3 juta rumah untuk jaringan fiber. Tapi perlu diketahui oleh teman-teman semua, oleh masyarakat semua, berapa pengguna dari 8,3 juta jaringan yang ditarik ke rumah-rumah itu. Hasil pantauan kami itu ada sekitar 70 juta orang mengakses 8,3 juta saluran. Bayangin ya,
Jadi kalau di average kan, kita hasil survei, hasil cek terakhir itu, satu device itu dipakai paling tidak sekitar 7 sampai 8 orang. Bayangin ya, 7 sampai 8 orang. Artinya kecepatan yang dibutuhkan sekarang itu sudah tidak bisa lagi 10 Mbps lagi. Dulu 2015 sampai 2020 kita oke lah dengan 10 Mbps. Ke depan nggak bisa lagi. 20 Mbps pun sudah tidak mungkin lagi. Harus mulai mendeliverikan yang 30 Mbps ke atas. Karena apa? Average pemakaian dari tiap rumah itu di antara 7 sampai 8 device. Belum lagi dipakai secara bersamaan untuk video call, untuk streaming, untuk e-sport ya, untuk game. Tapi pasar ini besar, penggunanya besar, kita lihat penggunaan connectivity-nya juga besar. Oke, next. Gimana kalau kita lihat ceritanya sekarang di Asia? Ya, di Asia, Indonesia itu termasuk 10 besar di games market ya. Jadi kalau cerita Indonesia sudah orang itu sudah matanya membelalak gitu. Baik itu e-sport maupun OTT, streaming dan sebagainya, semuanya membelalak. Mau cerita tentang Netflix, e-flix dan sebagainya yang terkait dengan OTT maupun games, karena Indonesia itu pasar yang sangat gede, pasar besar banget di dunia online gitu. Baik itu online game maupun sifatnya streaming. Nah, Indonesia masuk di 10 besar, bahkan fastest growing gitu. Pertumbuhan tercepatnya itu Indonesia, India, dan Thailand. Sangat cepat. Ya. Saya bayangkan di di pandemi sebelum pandemi, itu yang akses game dari Indihome itu sekitar 5% lah, jadi jumlah total 70 juta yang akses ya. Kemudian kemudian setelah pandemi naiknya juga luar biasa, hampir sampai 10-15% orang akses game. Artinya memang di pandemi juga orang sudah mulai, di samping dia online, mungkin dia jenuh dengan online work maupun learning, dia akan menggunakan waktunya untuk video, untuk streaming, dan untuk game. Next. Kemudian kita cerita tentang bagaimana online gaming di pandemi ya. Lihat, ini survei McKinsey dan beberapa survei yang lain menyatakan bahwasanya hampir, ini kecil banget ya, sekitar 30% pengguna itu menggunakan game gitu. Jadi game itu di saat sekarang pun menjadi sebuah kayak ini ya, mainan baru gitu. Pengisi waktu di saat mereka working from home maupun learning from home. Nah, ini tadinya hobi, nanti kita cerita ya, tadinya hobi, kemudian apakah ini menjadi future, menjadi potensi untuk menjadi yang tidak hanya sekedar hobi, tapi sebagai pekerjaan baru gitu. Saya banyak bertemu dengan orang-orang ya. Saya kemarin terakhir ketemu dengan Raffi Ahmad. Cukup lama saya berbicara dengan Raffi Ahmad ya. Luar biasa gitu. Ketika saya tertariknya ketika ketemu dengan Rafathar, bukan dengan Raffi Ahmad. Ketika saya ketemu dengan Rafathar gitu, saya tanyakan ke Rafathar, apa nih ke depan pengen jadi apa gitu. Kalau dulu waktu saya kecil gitu, yang kebayangkan kalau besar mau jadi apa? Kalau nggak jadi dokter, jadi insinyur gitu. Jadi apa lagi ya? Jadi presiden, tuh, jadi menteri, gitu-gitu aja. Ceritanya yang biasa lah. Yang hal-hal yang sifatnya mungkin dari orang tuanya juga, kalau orang maju itu namanya orang yang pandai, orang yang maju, orang yang sukses itu kalau jadi insinyur, kalau jadi dokter, kalau jadi pegawai negeri dan sebagainya. Ketika saya tanya ke Rafathar mau ke depan, Rafathar cita-citanya jadi apa? Dia bilang mau jadi kayak Papa Raffi, dan itu. Jadi apa? Jadi YouTuber gitu. Jadi orang yang bergerak di dunia creativity. Dan ketika saya tanya ke Pak Raffi Ahmad, ini orang enak ya, ketika kemudian hobi menjadi sebuah pekerjaan gitu. Oh, jangan salah. Mungkin Pak Iwan itu, Pak Kurniawan itu bisa bekerja jam 8 sampai jam 5 sore, udah habis itu bisa beristirahat, mungkin jam 7. Kami di dunia entertainment itu nggak seperti itu. Kami bahkan mungkin tidur tuh hanya 2 jam, 3 jam. Oh, artinya bukan hal yang dipikir teman-teman enak gitu ya, nggak begitu juga gitu. Orang kreativiti itu harus setiap saat juga berpikir kreativiti, termasuk dengan game. Ketika game itu dilakukan hanya untuk hobi-hobi biasa gitu, juga itu menjadi hal yang akhirnya mungkin, mohon maaf ya, membuang waktu saja gitu, untuk mengisi waktu saja gitu. Tapi ketika kemudian diseriusi gitu, maka dia akan berlatih bagaimana dia menjadi orang-orang yang benar-benar mumpuni gitu, punya skill dan kompetensi di game sendiri. Intinya adalah fokus gitu, kemudian intinya yang kedua adalah skill kompetensi harus diraih. Baru ketika dua ini dapat, dia menjadi hal-hal yang sifatnya
yang darinya hobi menjadi sebuah hal yang bisa mendapatkan banyak masukan secara finansial ke diri kita sendiri. Oke, next. Ini lihat 1 jam 12 menit orang pakai game gitu. Dan di tempat lain dia menggunakan internet device untuk sosial media dan sebagainya. Tapi 1 jam itu cukup banyak orang mainan game. Oke, next. Terus kemudian Telkom bagaimana? Telkom ini perlu diketahui ya, kejar-kejaran gitu. Telkom itu ketika siapa yang menyangka akan adanya pandemi ini? Nggak ada semua yang bisa menyangka. Gitu. Orang yang biasanya lebih banyak di luar rumah, keluar ke dalam rumah hanya untuk istirahat, sekarang totally 100% hampir di rumah gitu. Dan keluar kalau dibutuhkan saja. Nah, yang tadinya menggunakan GSM, menggunakan berbagai macam saluran connectivity, semua kemudian ke rumah dan mengandalkan Wi-Fi. Nah, inilah yang kemudian jadi fokus utama kami saat kemarin pandemi adalah bagaimana mendukung working from home dan learning from home. Itu dulu semua diterabas gitu. Bahkan para teknisi kami itu menggunakan APD itu menerjang ke rumah-rumah untuk menarik jaringan agar bisa working from home maupun learning from home. Setelah 1 tahun ini sudah bisa mulai stabil, kita mulai berpikir lain gitu. Next ya. Kalau berbicara di dunia bisnis, kami ciptanya di dunia 3 ini saja. Customer portfolio, product portfolio, dan marketing management. Ya. Customer portfolio itu cipta tentang where gitu. Kita mau jual di mana gitu. Oke, yang ini sudah selesai ya. Yang mass market sudah kita tangani. Sekarang ini ada pasar besar di game gitu. Maka mau tidak mau ini harus digarap resmi, harus digarap serius gitu oleh semua perusahaan di fixed broadband. Bukan hanya melayani yang untuk mass market gitu, tapi lebih ke apa yang dibutuhkan oleh teman-teman di game gitu. Nah, itu kita citanya where. Kemudian setelah cita where di mana kita akan bermain, kita akan definisikan produknya kayak apa. Produk portofolionya mungkin tidak akan lama lagi, sebulan lagi kita akan keluarkan produk khusus untuk game. Kalau kemarin itu portofolionya hampir sama dengan mass market gitu, yang pakai di rumah untuk sosial media itu sama jaringannya gitu. Mungkin yang di bulan ke depan kita akan coba definisikan yang lebih fokus untuk game. Kalau mau main game pakai ini gitu. Ini lebih stabil dan sebagainya. Nah, sifat-sifat seperti itu yang kita akan coba ke depan lebih kita lebih olah ya. Kemudian baru marketing manajemennya seperti apa untuk berhadapan dengan teman-teman gamer. Jadi gamer ini jadi dua netizen yang sangat totalitas itu di sosial media ada 2. Pertama adalah K-popper Korea, yang kedua gamer. Wah, ini kalau kompaknya minta ampun lah dua segmen ini. Jadi jangan bermain-main dengan 2 segmen ini. Oke, next. Kita akan coba kerjasama dengan semuanya ya. Kita sudah mengeluarkan ada beberapa produk gameku dan sebagainya agar walaupun nggak punya konsol tapi bisa menikmati game-game itu ada di IndiHome. Next. Tapi yang menarik adalah ini. Next. Oke, next. Oke, ini kita juga memberikan sementara ini IndiHome Gamer. Cuma IndiHome Gamer ini akan kita tingkatkan lagi performansinya khusus agar teman-teman gamer itu sangat excited ya untuk menikmati akses gamer dari IndiHome. Next. Ini teman-teman, jadi kita sekarang ini percobaan positioningnya bukan lagi ke arah internet cepat dan sebagainya. Kita lebih ke arah produk 3.0 ya, mungkin seringkali disebutkan di marketplace ya. Jadi bukan hanya sifat functional benefit, tapi kita juga ke emotional benefit. Makanya slogan positioning IndiHome sekarang itu adalah aktivitas tanpa batas. Kita pengen dimanapun kamu berada, di mana kalian berada, di mana masyarakat berada, itu bisa tetap aktivitasnya itu bisa berkembang. Kreativitasnya tetap bisa berkembang. Yang main game juga bisa fokus untuk bukan hanya sekedar hobi, tapi bisa menjadi alternatif untuk menjadi pundi-pundi finansial ke depan. Next, ini contohnya saja. Mungkin nanti ketemu dengan teman-teman gamer bisa lihat semua ya. Lihat player e-sport terkaya di dunia 6,9 juta US dollar gitu. Bayangin ya. Ini kalau kita kerja di Telkom saja mungkin nggak dapat segitu gajinya kita gitu. Tapi ternyata dapatnya segitu banyak gitu. Belum lagi di Indonesia ya. Mungkin
Ini yang si kembar juga 145.000 US dollar, besar gitu potensi yang didapatkan. Biasanya kalau bermain di sini orang akan cerita apa sih yang didapatkan. Yang pertama dari kejuaraan pastilah. Yang kedua dari follower. Follower itu akan menarik iklan, menarik endorser, menarik KOL, menarik kerjasama dari semua yang bisa kerjasama dengan para player. Kemudian yang ketiga sifatnya lebih ke edukasi ya, untuk mengedukasi masyarakat terkait dengan game. Biasanya kerjasama dengan connectivity. Nah, ke depan IndiHome juga pengen punya sebuah kayak kampus kecil. Kita punya serial gitu untuk menjadikan orang-orang yang tadinya hanya sekedar hobi, anak-anak yang sekedar hobi, kita arahkan untuk menjadi benar-benar fokus bisa menjadikan ini sebagai pundi-pundi untuk mendapatkan finansial. Jadi ada batch 1, batch 2, batch 3 untuk menjadikan bagaimana menjadi gamer yang baik gitu dan bagus gitu untuk finansial performance-nya ke depan. Yang kedua adalah nanti bisa bergabung dengan IndiHome bersama-sama untuk mengedukasi masyarakat terkait dengan bagaimana di sini ada segmen untuk sebagai alternatif masyarakat milenial menjadi alternatif untuk menjadi finansial pundi-pundi finansialnya didapatkan dari situ. Sari Ayu Putih Langsat Facial Foam membersihkan dan membantu mengangkat sel kulit mati secara optimal. Sari Ayu Marta Tilaar. Sari Ayu Putih Langsat Facial Foam membersihkan dan membantu mengangkat sel kulit mati secara optimal. Sari Ayu Marta Tilaar. Dengan didukung oleh faktor koneksi internet super cepat, Indonesia tentunya dapat mencetak para pemain e-sport yang dapat bersaing secara global. Apalagi ditambah dengan realisasi dari program Telkom Indonesia untuk memberikan edukasi dengan pelatihan intensif guna membentuk para pemain e-sport secara profesional. Saya Priscilla Putri Elizabeth pamit undur diri dan sampai jumpa di episode berikutnya.